konsep jurnal dan buku besar. Materi ini akan menekankan bagaimana kita mencatat semua transaksi keuangan yang ada dalam suatu bisnis atau kegiatan usaha ke dalam suatu jurnal akuntansi dan mengklasifikasikannya ke dalam akun buku besar. Untuk memahami konsep jurnal dan buku besar, pertama-tama kita harus tahu dulu definisi dari jurnal akuntansi itu sendiri. Jurnal akuntansi adalah suatu formulir yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan secara sistematis dan rinci. Transaksi yang dimaksud di sini adalah setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu usaha atau suatu bisnis. Setiap transaksi harus dicatat sesuai tanggal dan keterangan transaksi. Selain itu, jumlahnya juga harus sama antara sisi debit dan sisi kredit. Jadi di sini konsep jurnal menekankan bahwa sistem pencatatan transaksi keuangan suatu unit usaha atau bisnis menganut asas sistem pencatatan yang berpasangan, di mana satu sisi akan dicatat di sisi debit dan satu sisi lainnya akan dicatat di sisi kredit. Adapun fungsi jurnal akuntansi adalah sebagai berikut. Ada 5 fungsi utama jurnal akuntansi. Yang pertama, jurnal berfungsi sebagai fungsi pencatatan, di mana semua transaksi harus dicatat sesuai dengan bukti transaksinya. Dalam fungsi ini menekankan bahwa nilai yang disajikan dalam jurnal akuntansi harus sesuai dengan bukti transaksinya. Fungsi yang kedua adalah fungsi historis, di mana transaksi harus dicatat sesuai sistematis, sesuai dengan urutan waktunya. Jadi, fungsi ini menekankan bahwa pencatatan transaksi harus secara sistematis dan sesuai urutan transaksi keuangan. Sehingga kalau kita bisa runut dalam suatu periode akuntansi, itu akan dimulai dari periode awal bulan sampai dengan akhir bulan, sehingga secara urutan transaksi itu akan dimulai dari transaksi pertama kali yang dilakukan oleh suatu usaha atau kegiatan bisnis dan sampai dengan akhir periode dari pencatatan transaksi keuangan itu sendiri. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi analisis, di mana jurnal berfungsi untuk mencatat sehingga dapat dianalisis buktinya dan dikelompokkan ke dalam sisi debit atau sisi kredit. Jadi, fungsi jurnal sebagai fungsi analisis ini harus bisa menganalisis transaksi keuangan yang terjadi, apakah masuk ke dalam sisi debit dan apakah masuk ke dalam sisi kredit. Fungsi yang keempat adalah sebagai fungsi instruktif, di mana pencatatan jurnal merupakan perintah untuk melakukan pemindah bukuan dalam akun buku besar. Jadi, setiap transaksi yang sudah dicatat dalam transaksi jurnal akuntansi akan diklasifikasikan atau dipindahkan ke dalam akun buku besar. Fungsi yang kelima yaitu sebagai fungsi informatif, di mana dengan melihat jurnal, maka akan diketahui informasi dari suatu transaksi keuangan yang sudah dicatat. Perlu untuk diketahui, ada beberapa jurnal dalam akuntansi. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum ini merupakan tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan atau suatu bisnis pada periode tertentu secara sistematis. Jadi, jurnal umum ini akan menampung semua catatan transaksi keuangan yang ada dalam suatu unit usaha atau bisnis. Yang kedua, jurnal khusus. Jurnal khusus ini adalah jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Jurnal khusus ini dikelompokkan karena transaksinya yang sering terjadi pada setiap bulan atau setiap periodenya. Apa saja yang masuk ke dalam jurnal khusus? Yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Berikutnya, ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk membandingkan
jumlah yang dicatat apakah sudah sama dengan periode pengakuan yang sama juga. Jadi pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah dicatat dan perlu dilakukan koreksi atau penyesuaian, maka akan dicatat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Namun perlu diingat bahwa untuk menentukan periode pelaporan pendapatan atau beban atau biaya tergantung pada sistem akuntansi yang digunakan. Jadi metode apa yang digunakan? Apakah menggunakan metode cash basis ataupun menggunakan metode akrual? Berikutnya ada dinamakan jurnal penutup. Jadi dalam jurnal akuntansi ada namanya jurnal penutup. Jurnal penutup ini yaitu jurnal yang dibuat untuk menormalkan atau memindahkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan atau suatu bisnis dapat mengetahui laba rugi bersih selama satu periodenya. Saldo perkiraan apa saja yang dibuat jurnal penutup? Biasanya untuk akun-akun pendapatan dan biaya serta akun PRIPE. PRIPE ini adalah hak dari pemilik modal. Biasanya PRIPE ini untuk perusahaan perorangan atau perusahaan yang bentuknya masih persekutuan. Berikutnya ada namanya jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pencatatan transaksi di awal periode akuntansi. Jadi, jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dilakukan atau yang dibuat untuk membalikan jurnal penyesuaian yang sudah dilakukan dalam periode akhir pembukuan. Sehingga bentuk jurnal pembalik adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian itu sendiri. Apabila dalam jurnal penyesuaian saldo berada pada sisi debit, maka pada jurnal pembalik akan dipindahkan atau ditukar pada sisi kredit. Begitupun sebaliknya. Apa saja yang dilakukan dalam jurnal pembalik? Jadi ada beberapa transaksi yang akan dibuatkan jurnal pembalik. Salah satunya untuk beban atau biaya dibayar di muka yang dicatat sebagai beban atau biaya. Ada juga pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Ada beban atau biaya yang masih harus dibayar. Ada juga pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini untuk transaksi-transaksi ini akan dilakukan jurnal pembalik pada saat awal periode pembukuan berikutnya. Mari kita lihat dari siklus atau alur akuntansi seperti nampak di layar. Alur siklus akuntansi ada beberapa tahapan. Saya sudah mengelompokkannya ke dalam 3 kelompok besar. Bulatan yang pertama yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi ini adalah dasar untuk melakukan suatu pencatatan transaksi keuangan ke dalam buku jurnal, buku besar, neraca saldo. Ini masuk ke tahapan yang kedua. Jadi tahapan yang kedua itu ada jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Ini tahapan suatu proses dalam suatu akuntansi. Dan berikutnya ada jurnal penyesuaian masuk ke dalam laporan keuangan yang akan disajikan. Ini masuk ke tahapan ketiga sebagai tahapan pelaporan ataupun tahapan output. Jadi alur siklus akuntansi yang nampak di layar merupakan tahapan yang harus dilalui dalam mencatat transaksi keuangan bisnis. Transaksi keuangan bisnis ini bisa dilakukan pencatatan secara manual dan harus mengikuti alur-alur yang ada dalam siklus akuntansi seperti nampak di layar. Namun apabila rekan-rekan semua sudah dibantu menggunakan suatu software akuntansi ataupun keuangan, maka prosesnya akan menjadi lebih sederhana lagi, di mana alur satu yaitu bukti transaksi sebagai dasar sebagai untuk menginput data ke dalam software ataupun aplikasi, sehingga software ataupun aplikasi yang membantu melakukan pencatatan transaksi keuangan ini akan melakukan penyederhanaan dari alur jurnal buku besar, neraca saldo, sehingga akan didapat output pelaporannya secara sistematis
sehingga tersaji laporan keuangan suatu bisnis.